Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Anda Harun. Ya, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang bahaya tidur begadang bagi kesehatan tubuh. Ya, Ya, Pak. adapun tujuan khusus saya di sini ya, tujuan saya yang pertama, setelah mengikuti penjelasan ini, ya, diharapkan siswa-siswi mengetahui penyakit yang timbulkan ketika tidak tidur tepat waktu dan efek sampingnya. Ya, adapun tujuan khusus saya di sini, pertama, mahasiswa-siswi mengerti pentingnya tidur tepat waktu. Terus definisi begadang, pengertian begadang dan sejenisnya. Yang ketiga, siswa-siswi tidak begadang lagi. Yang keempat, siswa-siswi mengatur pola tidur sehat. Jadi, saya di sini minta waktunya sekitar 20-30 menit untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan tentang bahaya tidur begadang. Kita juga sama-sama belajar sini. Nanti jika tidak ada yang dipahami, silakan angkat tangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi tentang begadang. Baik, pertama, pengertian begadang. Menurut KBBI, begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Kebanyakan mulai melakukan begadang karena melakukan pekerjaan saat malam. Tetapi karena sering dilakukan tanpa sadar, begadang pun tidak terlalu penting dan menjadi kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan penyakit. Ya, terus dapat begadang bagi tubuh dan psikis. Ya, menurut Mahendra, di dalam buku Tubuh Anda, Cerminan Kesehatan Anda, begadang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan disebabkan oleh rusaknya sistem imun tubuh dan juga istirahat. Apabila tidak beristirahat, organ-organ tidak dapat melakukan fungsinya secara optimal. Hal ini akan menimbulkan masalah atau penyakit yang dapat menyerang tubuh. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya begadang lah kebiasaan yang bagus jika dipaksakan untuk melakukan jika tubuh sedang kelelahan. Sedangkan dapat begadang, menurut Handoyo dalam buku aplikasi olah napas, begadang memang dapat menguras tenaga yang dapat membuat tubuh menjadi lemah. Saat lelah, tubuh akan terasa lebih mudah cepat pegal dan tubuh ingin cepat beristirahat kembali. Maka dari itu, rasa lelah inilah yang akan membuat sulit berkonsentrasi. Dengan kata lain, tidak hanya menyerang fisik, begadang yang dirasakan akan menyerang secara psikis. Ya, terus kenapa harus tidur tepat waktu? Nah, ini adalah manfaat tidur. Saat malam tubuh memang harus diistirahatkan dan beraktivitas saat tubuh sudah bangun. Karena saat tidur, tubuh mereproduksi sistem kekebalan tubuh dengan cepat. Ya, manusia berada dalam mode penyembuhan dan perbaikan. Mode penyimpanan dan pertumbuhan. Bisa disimpulkan, saat tidur adalah saat tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Ya, dalam hal ini bisa disimpulkan jika tidur sangat bermanfaat bagi tubuh. Dengan kata lain, seorang bisa melakukan begadang jika dirasa tubuh sudah memiliki jam pola tidur yang cukup, gitu. Jadi, kalau mau begadang, usahakan tidurnya itu udah cukup gitu, jangan kurang tidur, gitu. Baru bisa melakukan begadang. Nah, adapun alasan begadang, yang paling utama adalah game, ya. Game itu paling utama begadang. Misalnya, ya, game merupakan satu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penjaga pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas kita. Juga ini kayak alat umum, sasaran bisa memilih makanan yang bisa dikonsumsi saat begadang dan melakukan proses begadang. Begadang suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Begadang punya suatu arti kebiasaan terjadi sampai larut malam. Menurut sang dokter, seorang bisa disebut begadang ketika sehari tidur kurang dari 8 jam. Jadi, jika Anda tidur kurang dari 8 jam, berarti Anda disebut begadang. Ya. Adapun menurut penyataan, ya, jam tidur untuk setiap orang berbeda-beda. Tapi yang paling umum, orang dewasa adalah 7-9 jam. Ya, kebanyakan orang melakukan begadang karena mengerjakan suatu pekerjaan pada saat malam hari. Selain itu, jika dilakukan secara terus-menerus, begadang punya dampak buruk bagi tubuh. Begadang juga dapat mengganggu siklus kerja tubuh. Ya, ketika siklus tubuh ini terganggu, tubuh akan mengalami gangguan pada tidur, lelah, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Ini berbahaya sekali. Ya, bahkan langsung lebih buruk jika begadang ditambah dengan pola hidup yang buruk lainnya seperti olahraga, asupan makanan yang buruk. Begadang dapat menimbulkan darah tinggi. Darah tinggi itu atau hipertensi sendiri dapat memunculkan penyakit kronis. Ya, seperti diabetes, stroke, dan macam-macam penyakit jantung. Akan tetapi, mengkonsumsi makanan sehat pada waktu yang tepat dapat mempermudah begadang dengan memberikan tubuh energi ketika dibutuhkan. Hal tersebut dapat membantu untuk tidur lebih baik ketika beristirahat dan membantu mencegah kelelahan. Selain itu, olahraga juga dianjurkan. Ya, jika memang diharuskan begadang untuk beberapa hari, lakukan olahraga minimal 30 menit. Ya, atau 5 kali seminggu. Dari data penelitian, didapatkan hasil wawancara bersama
yang berprofesi sebagai dokter, begadang boleh saja dilakukan. Ya, jika dilakukan dengan pola hidup yang sehat atau paling tidak mengurangi beban kerja tubuh saat beberapa begadang. Karena jika tidak, ya, dan sering melakukan aktivitas begadang akan dapat pada kesehatan kita. Itu bahaya sekali. Nah, ini ada video tentang bahaya begadang bagi tubuh. Ya, silakan tontonnya Bu, bentar ya. Ya, Bu. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Sekarang ini semakin banyak orang yang kurang tidur. Manusia modern adalah bagian dari masyarakat yang terbiasa begadang untuk belajar, bekerja, atau bahkan bersenang-senang dan menghibur diri seperti main video, game, atau nonton film sampai larut malam. Tanpa disadari, kebiasaan begadang ini bisa menimbulkan konsekuensi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kesehatan fisik dan mental akan terpengaruh oleh kurangnya waktu tidur dan menimbulkan beberapa bahaya. Berikut ini dampak negatif sering begadang. Dampak pertama, gangguan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah jalur utama bagi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Tidur yang cukup dibutuhkan agar jalur ini bisa berfungsi dengan benar, tetapi insomnia kronis atau kebiasaan begadang bisa mengganggu cara tubuh mengirim dan memproses informasi ini. Kurang tidur juga bisa menyebabkan kesulitan berkonsentrasi atau mempelajari hal baru. Sinyal yang dikirim oleh tubuh juga bisa jadi terhambat, sehingga mengurangi kemampuan koordinasi dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Begadang juga bisa mempengaruhi kemampuan mental dan kondisi emosi secara negatif. Kurang tidur bisa membuat orang menjadi tidak sabaran atau rentan terkena mood swing, serta bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kreativitas. Dampak kedua, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Saat kita tidur, sistem imun produksi zat-zat yang bertugas melindungi tubuh dan melawan infeksi, yaitu antibodi dan sitokin. Sistem imun memanfaatkan zat-zat ini untuk melawan gangguan dari bakteri dan virus. Kebiasaan begadang dan kurangnya tidur akan mencegah sistem imun dari membangun benteng pertahanannya. Jika tubuh tidak mendapat cukup waktu tidur, maka ia tidak bisa melawan gangguan benda asing dan memperlambat waktu pemulihan jika sedang sakit. Kekurangan tidur dalam waktu lama bisa meningkatkan risiko terjadi kondisi kronis seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung. Dampak ketiga, gangguan sistem pernafasan. Hubungan antara tidur dan sistem pernafasan bekerja dua arah. Gangguan pernapasan di malam hari yang disebut obstructive sleep apnea bisa mengganggu tidur dan menurunkan kualitas tidur. Ketika berkali-kali terbangun sepanjang malam, waktu tidur pun akan berkurang. Yang akibatnya akan membuat tubuh rentan terkena infeksi pernapasan seperti salesma dan flu. Kekurangan tidur juga bisa memperburuk penyakit pernapasan seperti gangguan paru-paru kronis. Dampak keempat, gangguan sistem pencernaan. Dibarengi makan berlebihan dan kurang olahraga, begadang adalah faktor resiko lain penyebab kelebihan berat badan dan obesitas. Tidur mempengaruhi kadar dua hormon, leptin dan grelin, yang mengendalikan rasa lapar dan kenyang. Begadang juga membuat tubuh terlalu lelah untuk berolahraga. Seiring waktu, kurangnya aktivitas fisik bisa membuat tubuh bertambah berat karena kalori yang dibakar tidak cukup banyak untuk membangun massa otot. Kekurangan tidur juga menyebabkan tubuh melepaskan lebih sedikit insulin setelah makan yang bertugas mengurangi kadar gula darah. Kondisi ini kemudian menurunkan toleransi tubuh atas glukosa yang berhubungan dengan resistensi insulin dan mengarah pada diabetes mellitus dan obesitas. Dampak kelima, gangguan sistem kardiovaskuler. Tidur mempengaruhi kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah, termasuk yang berhubungan dengan gula darah, tekanan darah, dan kadar inflamasi. Tidur juga berperan penting dalam proses perbaikan dan pemulihan pembuluh darah dan jantung yang mengalami kerusakan. Orang yang tidak cukup tidur memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler termasuk serangan jantung dan stroke. Dampak keenam, gangguan sistem endokrin. Produksi hormon dalam tubuh tergantung dari kualitas tidur yang didapatnya. Untuk menghasilkan testosteron dibutuhkan setidaknya 3 jam tidur tanpa gangguan, yang kira-kira mencakup episode rapid eye movement pertama. Terbangun terus-menerus sepanjang malam atau begadang bisa mempengaruhi produksi hormon ini. National Sleep Foundation membuat sebuah laporan berdasarkan penelitian mengenai berapa banyak waktu tidur yang baik setiap hari untuk kelompok usia berbeda. Di antaranya, orang lanjut usia di atas 65 tahun 7-8 jam.
Dewasa, usia 26 hingga 64 tahun, 7-9 jam. Dewasa muda, usia 18 hingga 25 tahun, 7-9 jam. Remaja, usia 14 hingga 17 tahun, 8-10 jam. Anak usia sekolah dasar, usia 6 hingga 13 tahun, 9-11 jam. Anak usia prasekolah, usia 3 hingga 5 tahun, 10-13 jam. Batita, 11-14 jam. Bayi usia 4 hingga 11 bulan, 12-15 jam. Bayi baru lahir, 14-17 jam. Cobalah mengurangi kebiasaan begadang dan memperbaiki kualitas tidur dengan cara berikut. Jangan menggunakan handphone atau komputer mendekati waktu tidur. Ini termasuk main game dan menonton film. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget bisa mengganggu sinyal yang dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Jangan minum kopi terlalu larut atau di sore hari. Bagi pekerja yang harus lembur atau menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam, mulailah melakukan manajemen waktu agar waktu tidur yang cukup tetap bisa dijaga setiap hari. Lakukan rutinitas menjelang tidur agar tubuh lebih rileks dan siap untuk beristirahat, seperti mandi air hangat, minum teh chamomile, dan menyalakan aromaterapi di kamar. Demikianlah informasi kali ini seputar bahaya begadang bagi tubuh. Tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Nah, itu adalah video tentang bahaya begadang bagi tubuh, ya. Apakah ada pertanyaan dari video tersebut atau ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Oke ya, cukup sekian ya. Udah mengerti semua? Udah. Oh, terima kasih ya. Oke, sekiannya siswa-siswi untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.